Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton videonya, silakan di subscribe dulu ya, di like juga loh, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih telah mampir ke channel saya, channel Abdillah Official. Yang belum subscribe silakan di subscribe, yang belum di like silakan di like dulu. Ya, hari ini saya tidak berpraktek dulu. Saya ingin membahas peristiwa Isra dan Mi'raj tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa pendapat yang beragam mengenai kapan waktu terjadinya. Yang pertama, peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Kemudian peristiwa yang kedua, pendapat yang kedua, pendapat yang kedua ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Terus yang ketiga, peristiwa ini terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun 10 kenabian. Yang keempat, peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah. Yang kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Yang keenam, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Nah, 3 pendapat pertama ini lemah dikarenakan Khadijah radhiyallahu anha itu wafat pada tahun 10 kenabian beliau. Adapun pendapat yang ketiga ini dapat menguatkan salah satunya saja. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan di dalamnya. Para ulama ahli hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini. Ada dalam riwayat hadis dari Ibnu Qayyim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan mengendarai Al-Buraq ditemani dengan Jibril alaihi salatu wasallam. Lalu beliau singgah di sana dan sholat bersama para nabi, mengimami para nabi sholat. Lalu menambatkan Al-Buraq pada gelang pintu Masjid Al-Aqsa. Kemudian pada malam itu beliau dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril minta agar dibukakan pintunya. Kemudian di sana beliau melihat Adam alaihi salatu wassalam bertemu dengan, kemudian memberi salam. Kemudian Nabi Adam menjawabnya. Kemudian tidak hanya itu, Nabi SAW juga melihat ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit yang kedua, yaitu bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Dimi'rajkan lagi yang ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Singkatnya dimi'rajkan lagi beliau ke langit yang keempat. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam lalu memberi salam kepadanya. Kemudian dimi'rajkan lagi ke langit yang kelima, bertemu Nabi Harun bin Imran. Dimi'rajkan lagi ke langit yang keenam, bertemu Nabi Musa. Dimi'rajkan lagi yang ketujuh. Di langit yang ketujuh ini beliau bertemu dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak hanya itu, beliau juga diterbangkan ke Sidratul Muntaha, Al-Bait, Al-Ma'mur dan sebagainya, lalu menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pulang ke rumah beliau. Langit ketujuh sampai ke langit keenam dicegah oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu ditanyakan beliau, apa perintah kepadamu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 50 waktu sholat.
Dia berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu, minta diringankan. Akhirnya Nabi SAW menoleh ke arah Jibril, dan Jibril pun mengangguk-ngangguk seolah menyetujui perkataan Nabi Musa. Akhirnya beliau dengan Jibril kembali kepada Allah SWT, minta diringankan. Nabi minta kurangi sampai 10 waktu sholat. Kemudian setelah itu beliau balik lagi, ingin pulang ke rumah beliau, dicegat lagi oleh Musa. Wahai Muhammad, berapakah waktu yang sudah kau tawarkan dengan Allah? 10 rakaat. Kurang, kata Nabi Musa. Umatmu masih belum sanggup melaksanakan 10 rakaat sholat. 10 waktu sholat, maaf. 10 waktu sholat. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar dikurangkan, diringankan lagi demi umatnya. Akhirnya Allah pun menyetujui 5 waktu sholat saja. Kemudian beliau ingin balik lagi ke rumah beliau, dicegah lagi oleh si Musa. Lalu Nabi Musa berkata, berapa Allah memberi, ya Muhammad, berapa waktu sholat yang diberikan oleh Allah? 5 waktu sholat. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Kemudian kata si Musa, kurang, umatmu tidak mungkin sanggup melaksanakan ini, kata si Musa. Apa kata Nabi Muhammad? Umatku pasti sanggup. Umatku pasti sanggup. Lagi pula aku malu kepada Rabbku. Aku selalu meminta-minta demi umatku. Akhirnya menyetujui hal itu. Ditetapkanlah sholat 5 waktu sebagai ibadahnya umat Islam sehari-hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan waktu yang berbeda-beda. Disitulah 5 waktu sholat diciptakannya. 5 waktu sholat tuh peristiwanya dari Isra Mi'raj tersebut. Makanya kalau tidak ada yang mengerjakan satu saja sholat, maka hukumannya adalah dosa besar. Jadi wajib 5 waktu sholat ini kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar pahala kita bertambah dan Allah meridhoi kita untuk masuk ke surganya. Kiranya segitu saja peristiwa Isra Mi'raj dari ceramah saya yang singkat ini. Semoga bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Baik, jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.